Halo semuanya, kembali lagi sama aku Muriel. Buat yang baru di channelku, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita soal hidup berkesadaran. Beberapa waktu lalu aku membuka question box di Instagram story tentang apa sih video yang pengen dibahas gitu. Dan aku mulai jawabin satu persatu termasuk beberapa video yang sebelumnya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai budgeting tips untuk pemula, dan itu merupakan salah satu topik yang suka ditanyain juga gitu, gimana caranya ngebudgetin, gimana caranya ngatur keuangan dan lain-lain. Menurutku ngatur keuangan itu dimulai dari nomor satu adalah budgeting. Kalau menurut The Financial Diet, definisi dari budgeting itu adalah the estimation of your income, amount of money you're bringing in, dan your expenses. Tapi ada satu hal yang perlu kita punya dulu sebagai mindset sebelum kita mulai belajar mengenai budgeting. Budgeting itu bukan mengenai memberikan batasan, tapi mengenai gimana kita membuat kebebasan atau freedom dan juga extra room di finansial kita, contohnya seperti saving. Jadi kita bisa lebih bikin keputusan yang sehat, yang cerdas mengenai uang kita. Oh ya, by no means aku bukan financial advisor ataupun financial expert. Jadi apa yang aku share itu adalah hasil dari pengamatanku dan juga belajar sendiri dan pengalaman juga sih gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Nah, menurut aku dengan menjalankan budgeting ini, aku jadi lebih nggak stres dan ngerasa punya sense of control di financial situasi di keluargaku khususnya. Dan juga jadi lebih pede, plus jadi tahu sebenarnya cukup untuk kita itu seberapa sih, dan kita jadi tahu juga uang-uang yang kita nggak pernah tahu bahwa kita punya untuk membelikan barang-barang yang memang kita perlukan atau kita inginkan. Kalau udah ngomongin soal budgeting itu kadang-kadang emang bisa overwhelming duluan gitu. Jadi kita tarik nafas dulu, dan di hari ini mudah-mudahan kita bisa mulai untuk mencari tahu dari mana datangnya uang kita, kemana perginya uang kita, dan mau diapakan uang yang ada di rekening kita. Dengan kita belajar budgeting, kita jadi bisa tell the money where to go. Dan waktu yang terbaik untuk mulai belajar budgeting itu hari ini, dimanapun dan bagaimanapun kondisi kalian, mau berapapun juga income yang kalian punya. Paling nggak kita udah tahu dasar dari budgeting ini. Jadi begitu kita punya uang yang lebih, nanti di kemudian hari kita jadi udah tahu gimana cara kita untuk bisa mengkontrol finansial dan juga memiliki finansial situasi yang sehat. Entah itu kalian pelajar atau ibu rumah tangga atau apapun kerjaan kalian saat ini, budgeting itu adalah sesuatu yang sangat useful untuk dipunya. Dan memang yang paling penting dari punya uang itu adalah kita harus bertanggung jawab atas uang yang masuk, dan kita harus bertanggung jawab atas uang yang keluar. Sehingga kalau misalnya kita punya pemasukan 100.000 misalnya, kita tahu betul kemana uang 100.000 itu pergi, sehingga nggak ada di kemudian hari bilang bahwa aku kemarin dapat 100.000 tapi kok udah habis, aku buat beli apa ya gitu. Jadi kita punya kontrol yang penuh terhadap uang yang masuk dan juga uang yang keluar. Sebenarnya kalau ngomongin caranya, itu bisa as simple as nulis di kertas gitu, di kiri sama di kanan, uang yang masuk sama uang yang keluar. Itu yang paling basic, dan banyak orang yang sampai hari ini masih melakukannya. Yang pakai aplikasi, aku ada beberapa membahas mengenai aplikasi dan gimana aku mengatur keuangan di video-video sebelumnya, mungkin bisa dilihat. Tapi sebagai pemula, bisa kita mulai dari buku atau keeping a financial diary. Jadi kita mencatat apa uang yang masuk dan apa uang yang keluar juga untuk apa. Nah, dari kita menulis atau keeping financial diary itu, kita jadi bisa lebih memahami pattern dari lifestyle kita, cara kita hidup, dan juga spending atau pengeluaran kita tiap bulannya. Dari situ kita jadi bisa punya bayangan berapa uang yang mau kita alokasikan di setiap kategorinya.
dan juga di mana kita mau mengurangi spending kita. Jadi di kategori mana kita mau mengurangi spending kita, misalnya ternyata kebanyakan jajan di luar atau kebanyakan pergi-pergi atau melakukan hal yang sebenarnya nggak necessary gitu. Nah itu mungkin bisa dipotong. Jadi dengan kita keeping financial diary, kita jadi bisa melihat ke belakang dan berefleksi mana sih sebenarnya yang bisa kita perbaiki dan mana yang kita bisa keep, dan kira-kira regular expenses apa yang selalu keluar tiap bulannya. Jadi dari situ kita bisa membudgetkannya dengan lebih baik. Kalau bicara mengenai kategori, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan jangan terlalu percaya sama aku ataupun sama orang lain gimana kalian harus membuat kategori-kategori ini. Kategori yang paling dasar dan yang biasanya digunakan oleh orang, ini base dari Amerika kalau aku nggak salah, itu adalah 50, 30, 20. 50% untuk necessities seperti bayar rumah atau groceries dan lain-lain, kebayang ya. Kemudian yang 30% itu adalah wants, dan yang 20% itu adalah savings atau membayar debt. Ini sering ditukar balik, jadi yang 20% saving, yang 30% itu wants. Nah, ngomongin mengenai kategori atau pos keuangan, itu aku pernah cerita di beberapa video yang pernah aku bikin. Itu aku cukup lama untuk menggunakan presentasi ini, yaitu 60% untuk kebutuhan dan kewajiban, kemudian 10% untuk dana darurat, 5% untuk dana sosial seperti zakat, sedekah, dan lain-lain, 15% untuk investasi dan tabungan, dan 10% atau sisanya untuk lifestyle. Tapi sekarang aku tidak terlalu menggunakan presentasi itu. Aku lebih menggunakan ke jumlah instead of kategori, dan ada beberapa kategori yang aku lebih detailin gitu. Kayak contohnya ada kesehatan, ada dana pendidikan untuk Alana. Jadi contohnya dua hal ini dulunya itu masuk di kategori tabungan dan investasi. Tapi semakin kesini, contohnya untuk kesehatan itu kita mengeluarkan uang karena kita nggak pakai asuransi, dan kita ada BPJS tapi nggak terlalu dipakai juga. Jadi kalau misalnya kita ke dokter spesialis anak untuk checking Alana itu kan hampir setiap bulan gitu ya. Jadi perlu ada yang dialokasikan ke sana, tapi berbeda dengan kewajiban dan keperluan juga gitu. Dan aku pengen tahu secara jelas sebenarnya kesehatan tuh berapa, dan tiap bulan aku pengen mengalokasikan dana ke kesehatan. Kalau misalnya nauzubillah min dzalik ada gimana-gimana, atau misalnya aku perlu tiba-tiba periksa ke dokter mata atau seperti apa. Walaupun untuk orang lain itu bisa dimasukkan ke dana darurat, tapi untuk hal ini aku lebih nyaman untuk meletakkannya di kategori tersendiri. Jadi itu sedikit perbedaan, dan terserah mau pakai yang kayak gimana kategorinya, pos keuangannya seperti apa, tapi yang jelas harus dipisah dan disendirikan. Orang tuaku zaman dulu gunakan amplop-amplop, jadi ada beberapa amplop, terus pakai uang cash gitu ya, dimasukkan untuk belanja berapa, untuk ini berapa, untuk itu berapa gitu. Sampai sekarang pun masih ada kok yang melakukan itu, karena memang kalau disendirikan di dalam rekening itu kayaknya tidak bisa membuat kategori yang sebanyak itu di dalam satu rekening. Jadi kita harus punya beberapa rekening, dan itu yang aku dan Damar lakukan karena kita prefer ke digital. Tapi kalau kalian mau mencoba untuk melakukannya dengan amplop-amplop juga nggak apa-apa, toh juga amplopnya akan bisa digunakan kembali setiap bulan ya, jadi nggak creating waste. Tapi dana yang tiap bulan selalu keluar, contohnya bayar KPR atau bayar sekolah yang kayak gitu, itu bisa di automate debit. Jadi kita nggak usah ngambil uang cash yang terlalu banyak untuk dimasukkan ke dalam amplop. Uang cash yang big chunk itu bisa langsung terdebit di apapun kebutuhannya yang harus dikeluarkan pada saat itu. Sebetulnya basic things dari budgeting itu adalah kita nggak boleh punya pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan.
Jadi kalau bisa dibilang nomor satu dari budgeting kalau kita mau lakukan dan kita mau mulai itu adalah tracking pemasukan dan pengeluaran. Kalau kalian mau mulai di hari ini nih misalnya, simple, bisa di Excel, bisa di buku, catat pemasukan di bulan ini itu ada berapa, kemudian expensesnya itu apa aja, jangan sampai ada yang lolos. Dari situ mungkin kalau dilihat terus kita kaget gitu ya, ternyata kok banyak banget pengeluaranku. Nggak apa-apa, karena it's just the first month. Dan poinnya adalah kita bisa tracking expenses kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kita jadi bisa bikin rumusan, budgeting, bikin kategori-kategori, dan dari pattern yang kita lihat, kita jadi bisa lebih bijaksana dalam menentukan uang seberapa sih mau dimasukin ke kategori yang mana. Dan kalau misalnya kategori itu uangnya udah habis di tanggal 15 gitu ya berarti kita udah nggak punya uang lagi untuk melakukan kategori tersebut. Let's say lifestyle atau jalan-jalan hura-hura, makan-makan, beli makanan online gitu ya. Kalau ternyata di tengah bulan udah habis budgetnya, ya berarti kita budgetnya udah nggak ada, udah nggak bisa jajan gitu. Dan next time kita mungkin jadi bisa lebih hati-hati, bisa lebih mindful dalam mengatur itu. Dan ingat, it's never too early to start with budgeting. Mau kalian pemasukannya cuma 100.000 atau 200.000, the best time is to do it now. Kita harus punya clear understanding about out and in. Kita harus nyoba juga, kayak aku contohnya, aku mencoba-coba dan sampai detik ini akhirnya aku menjalankan dengan pos keuangan seperti yang aku ceritakan tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan aku akan merubahnya juga, entah itu caranya, entah itu pos keuangannya. Kalau caranya aku udah pernah coba macam-macam, dari nulis, dari Excel, dari ikutan apps dan lain-lain. Jadi try dan find something that works best for you. Dan menurutku it's a journey. Jadi gak apa-apa kita belajar. Dan kalau kalian single, masih belum menikah, aku harus bilang it's the best time untuk kalian saving, karena kalian masih belum punya tanggungan yang terlalu besar. Dan mudah-mudahan semua sehat ya. I will see you in the next video. Thank you for watching. Bye.